Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Lampung dengan mata kuliah Metode Penangkapan Ikan dengan saya sendiri Muhammad Reza. Baik, pada kesempatan ini materi yang akan saya sampaikan yaitu metode penangkapan ikan dengan alat tangkap pancing. Untuk capaian pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami bagian-bagian konstruksi dari alat tangkap pancing. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis atau tipe-tipe dari alat tangkap pancing. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana teknik pengoperasian atau metode penangkapan dari alat tangkap pancing. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan di mana saja daerah penangkapan dari alat tangkap pancing tersebut. Berikut ini gambaran umum dari materi alat tangkap pancing. Yang pertama, apa saja jenis-jenis dari alat tangkap pancing tersebut? Yang kedua, bagaimana konstruksi dari alat tangkap pancing? Yang ketiga, bagaimana metode pengoperasiannya atau teknik pengoperasiannya di perairan? Dan yang terakhir, di mana saja daerah penangkapan dari alat tangkap pancing tersebut. Nah, pancing atau line adalah alat tangkap yang sangat sederhana. Dibandingkan dengan alat tangkap penangkap ikan lainnya, alat pancing inilah yang prinsipnya tidak banyak mengalami kemajuan. Alat tangkap pancing memiliki berbagai jenis. Yang pertama yaitu pull and line atau UHT, yang kedua adalah trolling atau pancing toda, yang ketiga long line atau pancing layway, yang keempat vertical long line, dan yang terakhir end line atau pancing ulur. Nah, di sini yang akan dibahas yaitu pull and line dan trolling. Pull and line. Apa itu pull and line? Pull and line disebut juga dengan UHT. Pull and line umum digunakan untuk menangkap ikan cakalang. Perkembangan pull and line dimulai dari negara Jepang pada abad ke-8. Berkembang dari waktu ke waktu sampai saat ini sampai di Indonesia. Dahulu, sarana penangkapan ikan dengan pull and line banyak menggunakan perahu tradisional. Kini telah berubah menggunakan kapal dengan teknologi yang canggih. Alat tangkap yang umum digunakan oleh para nelayan di kawasan timur Indonesia, salah satunya adalah pull and line. Berikut ini adalah konstruksi dari pull and line. Secara umum, alat tangkap pull and line memiliki konstruksi terdiri dari gardar atau joran, yang kedua tali pancing, dan yang ketiga mata pancing. Bahan joran biasanya terbuat dari bahan bambu, rotan, fiberglass, dan serat karbon. Sementara, tali pancing biasanya terbuat dari bahan nilon monofilament yang berwarna merah atau hijau, dan panjangnya lebih kurang sekitar 2 atau 3 kali dari panjang joran. Nah, untuk mata pancing, di pull and line ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama itu berkait balik, dan yang tidak berkait balik. Namun, banyak yang digunakan yaitu tidak berkait balik. Secara umum, mata pancing ini terdiri dari tempat tali, pemberat, pembungkus, kail, dan bulu ayam. Untuk mata pancing yang berkait balik, biasanya memakai umpan yang segar atau umpan hidup. Penggunaan mata pancing ini hanya dilakukan kalau nantinya ikan yang akan ditangkap tidak suka menyambar umpan tiruan. Kapal pull and line. Menurut Ardija 2010, tipe kapal pull and line terdiri dari 2, yaitu tipe Amerika dan tipe Jepang. Biasanya, pull and line yang dioperasikan di Indonesia umumnya menggunakan tipe Jepang. Kapal pull and line sendiri memiliki beberapa kekhususan, di antara lain, bagian atas dek kapal, di bagian depannya terdapat tataran atau platform yang digunakan sebagai tempat pemancing. Yang kedua, di dalam kapal harus tersedia bak-bak untuk penyimpanan
ikan umpan yang masih hidup. Dan yang ketiga, pada kapal pull and line ini harus dilengkapi dengan sistem semprotan air yang dihubungkan dengan suatu pompa. Nelayan pull and line. Biasanya nelayan pull and line atau tenaga pemancingnya berjumlah sekitar 22 sampai 26 orang. Dengan kebutuhan sebagai berikut: 1 orang kapten, 1 orang motoris, 1 sampai 2 orang pelempar umpan, 1 orang sebagai juru masak atau kokinya, dan sisanya adalah sebagai pemancing. Berikut ini teknik pengoperasian dari alat tangkap pull and line. Yang pertama yaitu persiapan. Tahapan persiapan ini dilakukan sebelum kapal berangkat menuju daerah fishing ground. Hal yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama merangkai alat tangkap pancing. Yang kedua, menyiapkan es yang digunakan untuk menyimpan ikan hasil tangkapan agar lebih awet. Yang ketiga, menyiapkan umpan hidup, biasanya menggunakan ikan teri atau ikan pelagis-pelagis kecil lainnya. Menyiapkan ember, kaleng, jaring atau tanggul untuk membantu kelancaran operasi penangkapan, yaitu menyebarkan umpan. Selanjutnya, menyiapkan joran yang telah dirangkai sesuai dengan jumlah pemancing beserta cadangannya. Dan tahapan selanjutnya yaitu menyiapkan bahan makanan untuk persiapan selama melaut. Dan yang terakhir yaitu alat-alat dapat membantu kelancaran operasi penangkapan. Setelah semua alat yang diperlukan telah siap, yang dilakukan selanjutnya itu mencari gerombolan ikan. Hal ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu mencari secara langsung gerombolan ikan dengan berlayar ke sana kemari, dan dengan memperhatikan kawanan burung laut atau tempat rumput yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu teknik pemancingan atau teknik pengoperasiannya. Pemancingan yang dilakukan dengan melemparkan umpan hidup sebagai perangsang agar cakalang lebih mendekat ke arah kapal, sehingga lebih mudah dijangkau oleh pemancing. Setelah ikan mendekat, agar umpan hidup tidak banyak terbuang, maka keran penyemprot air laut dibuka dan setelah ikan terlihat meloncat-loncat, kemudian dipancing. Kegiatan pemancingan ini dilakukan begitu cepat, yaitu dengan menjatuhkan pancing ke atas permukaan air, dan bila disambar oleh ikan target, dengan cepat diangkat melalui atas kepala dan secara otomatis terlempar ke dalam dek kapal. Hal demikian dilakukan hingga berulang-ulang. Pemancingan dengan cara seperti ini biasanya disebut dengan cara pemancing banting. Di samping itu, ada yang disebut juga dengan cara DP, yaitu cara pemancingan dengan pull and line, di mana setelah ikan terkena pancing dan diangkat dari dalam air, kemudian pengambilan dari mata pancing dilakukan dengan cara menjepit ikan di antara tangan dan badan si pemancing. Penangkapan dengan pull and line ini juga tergantung dari waktu penangkapan. Waktu yang optimal yaitu sekitar dari pukul 9 sampai pukul 15 sore. Target tangkapan dari pull and line adalah gerombolan ikan, tuna, tongkol cakalang. Maka alat tangkap pull and line menangkap di daerah sekitar gerombolan-gerombolan tuna. Daerah penangkapan untuk tuna dipengaruhi oleh arus, suhu. Setiap jenis tuna memiliki suhu optimum, di antaranya untuk bluefin tuna atau albacore, biasa suhunya optimum berkisar 15 sampai 21 derajat Celcius. Yang kedua yaitu skipjack tuna cakalang, biasanya suhu optimumnya sekitar 19 sampai 24 derajat Celcius. Dan yang ketiga little tuna atau tongkol, biasanya suhu optimumnya sekitar 17 sampai 24 derajat Celcius. Di perairan Indonesia, penangkapan dengan menggunakan pull and line banyak terdapat di wilayah Indonesia Timur seperti Minahasa, Gorontalo, Ambon, Banda, Teratai, maupun Sorong. Sekarang masuk ke jenis pancing selanjutnya yaitu pancing tonda. Apa itu pancing tonda? Pancing tonda merupakan alat penangkap ikan yang dioperasikan secara aktif dengan cara ditarik oleh perahu motor atau kapal kecil. Pancing tonda termasuk ke dalam klasifikasi lines dan hook lines. Berikut ini adalah konstruksi dari alat tangkap pancing tonda. Yang pertama yaitu gala. Gala biasanya terbuat dari bahan bambu dengan panjang yang beragam.
Yang kedua yaitu tali pancing. Tali pancing ini terbuat dari bahan poliamin atau PA, monofilament, serta dengan nomor 60 dan panjangnya sekitar 40 meter per unit. Yang ketiga yaitu penggulung tali. Penggulung tali ini biasanya terbuat dari bahan plastik atau kayu. Yang keempat yaitu pemberat. Yang kelima yaitu mata pancing. Mata pancing di pancing tonda itu berukuran dengan nomor 7 atau nomor 8, terbuat dari bahan besi sebanyak 3 buah yang diikat menjadi satu dengan memakai tipe simple double seat belt. Biasanya di mata pancing sekalian ada umpan buatan atau hook with artificial bait. Berikutnya adalah jenis-jenis umpan hidup atau umpan segar, yaitu ada dari ikan-ikan pelagis kecil seperti teri, tembang, pepete, bahkan ada kembung juga dan cumi. Berikut ini adalah contoh jenis umpan buatan yang untuk menarik ikan agar cepat tertangkap. Berikut inilah teknik operasi dari alat tangkap pancing tonda. Pengoperasian pancing tonda dimulai dari persiapan. Tahapan persiapan terbagi menjadi dua, yaitu persiapan di darat dan persiapan di laut. Persiapan di darat meliputi pengisian dan pengecekan bahan bakar, pengecekan mesin dan perahu, alat tangkap, dan pengecekan alat bantu penangkapan, dan lain-lainnya. Persiapan di laut meliputi pengaturan tali pancing dan gulungan pada posisi yang telah ditentukan. Kegiatan penangkapan diawali dengan scouting atau pencarian gerombol ikan dengan melihat tanda-tanda keberadaannya seperti warna perairan, lompatan ikan cakalang, dan buih-buih di perairan. Pengoperasian pancing tonda dimulai dari pagi hari hingga sore hari, tergantung situasi dan kondisi alam, yaitu sekitar pukul 5 sampai 17. Yang diduga pada saat itu adalah saat di mana imigrasinya ikan cakalang mencari makan. Pengoperasian dengan mengulurkan alat tangkap perlahan-lahan ke perairan dan mengikat ujung tali pada salah satu ujung kanan atau kiri perahu dengan jarak tertentu. Setelah setting berakhir, tali pancing yang telah direntangkan di sisi kanan dan kiri perahu ditarik terus-menerus menyusuri daerah penangkapan dengan kecepatan yang konstan, yaitu sekitar 2 sampai 4 knot, dengan tujuan umpan buatan yang dipakai bergerak-gerak seperti mangsa. Untuk membuat umpan lebih aktif melayang di perairan, perahu dapat dijalankan dengan cara zigzag. Nah, pada saat umpan dimakan ikan target, pemancing langsung memberitahu jurumudi atau nakhoda untuk menaikkan kecepatan perahu. Pada saat inilah penarikan tali pancing bisa dimulai. Salah satu ABK akan menarik pancing tersebut dan menggulung tali pancing pada penggulungan. Setelah ikan diangkat ke atas perahu, maka pancing segera dilepas dan pancing tersebut diulurkan kembali ke perairan. Langkah selanjutnya seperti pada setting telah berakhir dan begitu seterusnya sampai mendapatkan ikan kembali. Berikut ini daerah penangkapan dari alat tangkap pancing tonda. Penangkapan ikan yang biasanya dilakukan pada daerah-daerah di mana ikan bergerombol. Nelayan yang menggunakan pancing biasanya menangkap ikan agak jauh ke tengah laut. Daerah di mana terdapat ikan tuna yaitu pertemuan antara dua arus yang terjadi. Tempat terjadinya upwelling, konvergensi, dan divergensi yang merupakan daerah berkumpulnya plankton di perairan yang memiliki salinitas sekitar 34%. Temperatur optimum berkisar antara 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius di daerah tempat-tempat ikan pelagis. Nah, berikut ini target tangkapan dari pancing tonda. Secara umum, hasil tangkapan utama pancing tonda adalah ikan pelagis besar yang bernilai ekonomis tinggi, seperti tuna, tongkol, cakalang, dan lain-lainnya. Berikut ini adalah referensi dari video pembelajaran tentang materi pancing. Demikian video pembelajaran mata kuliah metode penangkapan ikan dengan tema metode penangkapan ikan dengan alat tangkap pancing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.